Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Sahabat yang saya muliakan, pada video sebelumnya sudah kita bahas mengenai ilmu sastra Jendra Hayuningrat, yang konon adalah ilmu tertinggi dari keilmuan Jawa, yang juga merupakan ilmu tertinggi Satrio Piningit. Pada kesempatan ini, admin akan membahas mengenai asal-usul sastra Jendra dan filosofinya. Bahasan ini sekedar untuk berbagi pengetahuan. Semoga bermanfaat. Menurut para ahli sejarah, kalimat sastra Jendra tidak pernah terdapat dalam kepustakaan Jawa kuno, tapi baru terdapat pada abad ke-19 atau tepatnya tahun 1820 Masehi. Naskah dapat ditemukan dalam tulisan karya Kiai Yasadipura dan Kiai Sindu Sastra dalam lakon Arjuna Sastra atau Lokapala. Yang disebut sastra Jendra Hayuningrat adalah pangruat segala sesuatu yang dahulu kala disebut sebagai ilmu pengetahuan yang tiada duanya, sudah tercakup ke dalam kitab suci, ilmu luhung atau sastra. Sastra Jendra itu juga sebagai muara atau akhir dari segala pengetahuan. Raksasa dan diyu, bahkan juga binatang yang berada di hutan belantara sekalipun, kalau mengetahui arti sastra Jendra akan diruat oleh Batara. Matinya nanti akan sempurna, nyawanya akan berkumpul kembali dengan manusia yang linuih atau mumpuni. Sedang kalau manusia yang mengetahui arti dari sastra Jendra, nyawanya akan berkumpul dengan para dewa yang mulia. Ajaran sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu mengandung isi yang mistik, angker, gaib. Kalau salah menggunakan ajaran ini bisa mendapat malapetaka yang besar, seperti pernah diungkap oleh Ki Dalang Narto Sabdo dalam lakon wayang Lahirnya Dasamuka. Kisah ceritanya sebagai berikut. Begawan Wisrawa mempunyai seorang anak bernama Prabu Donorejo yang ingin mengawini seorang istri bernama Dewi Sukesi yang syaratnya sangat berat, yakni bisa mengalahkan paman Dewi Sukesi, yaitu Jambu Mangli, seorang raksasa yang sangat sakti. Bisa menjabarkan ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Prabu Donorejo tidak dapat melaksanakan, maka minta bantuan ayahandanya, Begawan Wisrawa, yang ternyata dapat memenuhi dua syarat tersebut. Maka Dewi Sukesi dapat diboyong Begawan Wisrawa untuk diserahkan kepada anaknya Prabu Donorejo. Selama perjalanan membawa pulang Dewi Sukesi, Begawan Wisrawa jatuh hati kepada Dewi Sukesi. Demikian juga Dewi Sukesi hatinya terpikat kepada Begawan Wisrawa. Jroning peteng kang ono mung lali, jroning lali gampang nindakake, kridaning priya wanita. Kisah Ki Dalang. Begawan Wisrawa telah melanggar ngelmu sastra Jendra. Beliau tidak kuat menahan nafsu seks dengan Dewi Sukesi. Akibat dari dosa-dosanya maka lahirlah anak yang bukan manusia tetapi berupa raksasa yang menakutkan, yakni Dosomuko, Kumbokorno, Sarpokenoko, Gunawan Wibisono. Setelah anak pertama lahir, Begawan Wisrawa mengakui akan kesalahannya. Sebagai penebus dosanya beliau bertapa atau tirakat tidak henti-hentinya siang malam. Berkat gentur tapanya, maka lahir anak kedua, ketiga, dan keempat yang semakin sempurna. Laku Begawan Wisrawa yang banyak tirakat serta doa yang tiada hentinya. Akhirnya Begawan Wisrawa punya anak yang semakin sempurna. Ini menjadi simbol bahwa untuk mencapai Tuhan harus melalui 4 tahapan, yakni syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Lakon ini mengingatkan kita bahwa untuk mengenal diri pribadinya, manusia harus melalui tahap atau tataran-tataran, yakni syariat. Dalam falsafah Jawa, syariat memiliki makna sepadan dengan sembah rogo. Kedua, tarikat. Dalam falsafah Jawa, maknanya adalah sembah kalbu. Ketiga, hakikat. Dimaknai sebagai sembah jiwa atau ruh atau ruhullah. Keempat, makrifat. Merupakan tataran tertinggi, yakni sembah rasa atau sir atau sirullah. Diceritakan juga dalam kisah Dewa Ruci, di mana perjalanan Bima atau makhluk Tuhan mencari air kehidupan, yakni sejatinya hidup. Air kehidupan atau Tirta Maya dalam bahasa Arab disebut Sajaratul Ma'rifat. Bima harus melalui berbagai rintangan baru, kemudian bertemu dengan Dewa Ruci atau Zat Tuhan untuk mendapatkan ilmu. Bima yang tidak lain adalah Werkudara atau Arya Bima, masuk tubuh Dewi Ruci menerima ajaran tentang kenyataan. Segeralah kemari, Werkudara, masuklah ke dalam tubuhku, kata Dewa Ruci. Sambil tertawa Bima bertanya, Tuan ini bertubuh kecil, saya bertubuh besar, dari mana jalanku masuk? Kelingking pun tidak mungkin masuk. Dewa Ruci tersenyum dan berkata lirih, besar mana dirimu dengan dunia ini?
semua isi dunia, hutan dengan gunung, samudra dengan semua isinya, tak syarat masuk ke dalam tubuhku. Atas petunjuk Dewa Ruci, Bima masuk ke dalam tubuhnya melalui telinga kiri, dan tampaklah laut luas tanpa tepi, langit luas, tak tahu mana utara dan selatan, tidak tahu timur dan barat, bawah dan atas, depan dan belakang. Kemudian terang, tampaklah Dewa Ruci memancarkan sinar, dan diketahuilah arah, lalu matahari, nyaman rasa hati. Ada 4 macam benda yang tampak oleh Bima, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Lalu berkatalah Dewa Ruci, yang pertama kau lihat cahaya, menyala tidak tahu namanya. Pancamaya itu sesungguhnya ada di dalam hatimu, yang memimpin dirimu, maksudnya hati, disebut maka sifat yang menuntun kepada sifat lebih, merupakan hakikat sifat itu sendiri. Lekas pulang, jangan berjalan, selidikilah rupa itu, jangan ragu. Untuk hati tinggal, mata hati itulah menandai pada hakikatmu. Sedangkan yang berwarna merah, hitam, kuning, dan putih itu adalah penghalang hati. Yang hitam kerjanya marah terhadap segala hal, murka yang menghalangi dan menutupi tindakan yang baik. Yang merah menunjukkan nafsu yang baik, segala keinginan keluar dari situ. Panas hati, menutupi hati yang sadar kepada kewaspadaan. Yang kuning hanya suka merusak. Sedangkan yang putih berarti nyata, hati yang tenang, suci tanpa berpikiran ini dan itu. Perwira dalam kedamaian sehingga hitam, merah, dan kuning adalah penghalang pikiran dan kehendak yang abadi, persatuan sukma mulia. Lalu Bima melihat cahaya memancar berkilat, berpelangi melengkung, bentuk zat yang dicari. Apakah gerangan itu? Menurut Dewa Ruci itu bukan yang dicari atau air suci. Yang dilihat itu yang tampak berkilat cahayanya, memancar bernyala-nyala, yang menguasai segala hal, tanpa bentuk dan tanpa warna. Tidak berwujud dan tidak tampak, tanpa tempat tinggal. Hanya terdapat pada orang-orang yang awas. Hanya berupa firasat di dunia ini. Dipegang tidak dapat adalah pramana. Yang menyatu dengan diri tetapi tidak ikut merasakan gembira dan prihatin. Bertempat tinggal di tubuh, tidak ikut makan dan minum. Tidak ikut merasakan sakit dan menderita. Jika berpisah dari tempatnya, raga yang tinggal, badan tanpa daya, itulah yang mampu merasakan penderitaannya. Dihidupi oleh sukma, ialah yang berhak menikmati hidup, mengakui rahasia zat. Kehidupan pramana dihidupi oleh sukma yang menguasai segalanya. Pramana bila mati ikut lesu, namun bila hilang, kehidupan sukma ada. Sirna itulah yang ditemui. Kehidupan sukma yang sesungguhnya, pramana anresandani. Jika ingin mempelajari dan sudah didapatkan, jangan punya kegemaran, bersungguh-sungguh dan waspada dalam segala tingkah laku. Jangan bicara gaduh, jangan bicarakan hal ini secara sembunyi-sembunyi, tapi lekaslah mengalah jika berselisih. Jangan memanjakan diri, jangan lekat dengan nafsu kehidupan, tapi kuasailah. Tentang keinginan untuk mati agar tidak mengantuk dan tidak lapar, tidak mengalami hambatan dan kesulitan, tidak sakit, hanya enak dan bermanfaat. Peganglah dalam pemusatan pikiran, disimpan dalam buana. Keberadaannya melekat pada diri, menyatu padu, dan sudah menjadi kawan akrab. Sedangkan sukma sejati ada pada diri manusia, tak dapat dipisahkan, tak berbeda dengan kedatangannya waktu dahulu, menyatu dengan kesejahteraan dunia. Mendapat anugerah yang benar, persatuan manusia atau kaula dan pencipta Gusti. Manusia bagaikan wayang, dalang yang memainkan segala gerak-gerik dan berkuasa antara perpaduan kehendak. Dunia merupakan panggungnya, layar yang digunakan untuk memainkan panggungnya. Bila seseorang mempelajari sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu, berarti harus pula mengenal asal-usul manusia dan dunia seisinya, dan haruslah dapat menguraikan tentang sejatining urip atau hidup. Sejatining panembah atau pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampurnaning pati atau kesempurnaan dalam kematian, yang secara gamblang disebut juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali ke sisi Tuhan Yang Maha Esa dengan tata cara hidup layak untuk mencapai budi suci, dan menguasai panca indera serta hawa nafsu untuk mendapatkan tuntunan sang guru sejati. Uraian tersebut dapat menjelaskan bahwa sasaran utama mengenai sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu adalah untuk mencapai kesempurnaning pati. Dalam istilah Raden Ngabehi Ronggo Warsito disebut kasidaning parasadia atau pati parasida, bukan sekadar pati patitis atau pati pitaka. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu seolah menjadi jalan tol menuju pati prasida.
Bagi mereka yang mengamalkan sastra Jendrahayuningrat Pangruating Diyu dapat memetik manfaatnya berupa paralamita atau ilham atau wangsit atau wahyu atau berupa senjata yang berupa rapal. Dengan rapal atau mantra orang akan memahami isi endra loka, yakni pintu gerbang rasa sejati yang nilainya sama dengan sejatinya zat yang Maha Esa dan bersifat gaib. Manusia mempunyai tugas berat dalam mencari Tuhannya, kemudian menyatukan diri ke dalam gelombang zat yang maha kuasa. Ini diistilahkan sebagai wujud jumbuhing atau manunggaling kaula gusti. Atau warangka manjing curiga, tampak dalam kisah Dewa Ruci pada saat bertemunya Bima dengan Dewa Ruci sebagai lambang Tuhan yang Maha Esa. Saat itu pula Bima menemukan segala sesuatu di dalam dirinya sendiri. Itulah intisari dari sastra Jendrahayuningrat Pangruating Diyu sebagai pungkas-pungkasaning kauru. Artinya ujung dari segala ilmu pengetahuan atau tingkat setinggi-tingginya ilmu yang dapat dicapai oleh manusia atau seorang sufi. Karena ilmu yang diperoleh dari makrifat ini lebih tinggi mutunya daripada ilmu pengetahuan yang dapat dicapai dengan akal. Dalam dunia pewayangan, lakon sastra Jendrahayuningrat Pangruating Diyu dimaksudkan untuk lambang memabarkan wejangan sedulur papat lima pancer yang menjadi tokoh atau pelaku utama dalam lakon ini adalah sebagai berikut. Begawan Wisrawa menjadi lambang guru yang memberi wejangan ngelmu sastra Jendra kepada Dewi Sukesi. Rama Wijaya sebagai penjelmaan Wisnu atau Kayun yang hidup yang memberi pengaruh kebaikan terhadap Gunawan Wibisono atau Nafsul Mutmainah. Keduanya sebagai lambang dari wujud jiwa dan sukma yang disebut pancer, karena wejangan yang diberikan oleh Begawan Wiraswara kepada Dewi Sukesi ini bersifat sakral yang tidak semua orang boleh menerima. Maka akhirnya mendapat kutukan dewa kepada anak-anaknya. 1. Dasamuka, raksasa yang mempunyai perangai jahat, bengis, angkara murka sebagai simbol dari nafsu amarah. 2. Kumbakarana, raksasa yang mempunyai karakter raksasa yakni bodoh, tetapi setia namun memiliki sifat pemarah. Karakter kesetiaannya membawanya pada watak kesatria yang tidak setuju dengan sifat kakaknya Dasamuka. Kumbakarna menjadi lambang dari nafsu laumah. 3. Sarpo Kenoko, raksasa setengah manusia, memiliki karakter suka pada segala sesuatu yang enak-enak, rasa benar yang sangat besar. Tetapi ia sakti dan suka bertapa, ia menjadi simbol nafsu supiah. 4. Gunawan Wibisono atau manusia seutuhnya. Sebagai anak bungsu yang mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan semua kakaknya, dia meninggalkan saudara-saudaranya yang dia anggap salah dan mengabdi kepada Romo untuk membela kebenaran. Ia menjadi perlambang dari nafsul mutmainah. Gambaran ilmu ini adalah mampu mengubah raksasa menjadi manusia. Dalam pewayangan, raksasa digambarkan sebagai makhluk yang tidak sempurna seperti manusia. Misal kisah Prabu Salya yang malu karena memiliki ayah mertua seorang raksasa. Raden Sumantri atau dikenal dengan nama Patih Suwanda memiliki adik raksasa bajang bernama Sukrasana. Dewi Arimbi istri Werkudara harus dirias sedemikian rupa oleh Dewi Kunti agar Werkudara mau menerima menjadi istrinya. Betari Umi disumpah menjadi reksasi oleh Batara Guru saat menolak melakukan perbuatan yang kurang sopan dengan Dewi Uma pada waktu yang tidak tepat. Anak hasil hubungan Betari Uma dengan Batara Guru lahir sebagai raksasa sakti mandraguna dengan nama Betara Kala. Kala berarti keburukan atau kejahatan. Sedangkan Batari Uma kemudian bergelar Batari Durga menjadi pengayom kejahatan dan kenistaan di muka bumi. Memiliki tempat tersendiri yang disebut Kayangan Setra Ganda Mayit. Wujud Batari Durga adalah raksesi yang memiliki taring dan gemar membantu terwujudnya kejahatan. Melalui ilmu sastra Jendra maka simbol sifat-sifat keburukan raksasa yang masih dimiliki manusia akan diubah menjadi sifat-sifat manusia yang berbudi luhur. Karena melalui sifat manusia ini kesempurnaan akal budi dan daya karohanian makhluk ciptaan Tuhan diwujudkan. Dalam kitab suci disebutkan bahwa manusia adalah ciptaan paling sempurna. Bahkan ada disebutkan Tuhan menciptakan manusia berdasar gambaran zatnya. Filosofi Timur Tengah Al-Ghazali menyebutkan bahwa manusia seperti Tuhan kecil sehingga Tuhan sendiri memerintahkan para malaikat untuk bersujud. Sekalipun manusia terbuat dari zat hara berbeda dengan jin atau malaikat yang diciptakan dari unsur api dan cahaya. Namun manusia memiliki sifat-sifat yang mampu menjadi khalifah atau wakil Tuhan di dunia. Namun ilmu ini oleh para dewata hanya dipercayakan kepada Wiraswara, seorang satria berwatak wiku yang tergolong kaum cerdik pandai dan sakti mandraguna.
untuk mendapat anugerah rahasia Serat Sastra Jendrahyuningrat Pangruating Diu. Ketekunan, ketulusan, dan kesabaran Begawan Wiraswara menarik perhatian Dewata sehingga memberikan amanah untuk menyebarkan manfaat ajaran tersebut. Sifat ketekunan Wiraswara, keikhlasan, kemampuan membaca makna di balik sesuatu yang lahir dan kegemaran berbagi ilmu. Sebelum mandeg pandita atau menjadi wiku, Wiraswara telah lengser ke Prabon menyerahkan tahta kerajaan kepada sang putra Prabu Danaraja. Sejak itu sang wiku gemar bertapa mengurai kebijaksanaan dan memperbanyak ibadah, menahan nafsu duniawi untuk memperoleh kelezatan ukhrawi nantinya. Kebiasaan ini membuat sang wiku tidak saja dicintai sesama namun juga para dewata. Sahabat yang admin muliakan, itulah sekilas sejarah mengenai ilmu sastra Jendrahyuningrat yang dapat admin sampaikan dalam kesempatan ini. Bagi sahabat yang mengetahui gambaran tentang ilmu sastra Jendrahyuningrat ini, silakan sampaikan pada kolom komentar. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini, semuanya atas kebodohan dan kelemahan admin. Untuk itu admin mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat semua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.